Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Tentu kita akan bertanya, apakah kita bisa mengingat sesuatu saat kita lupa? Tetapi ada hal yang mesti kita pahami. Mengingat Tuhan adalah saat mampu melupakan selain dirinya. Berzikir pada Ilahi bisa terwujudkan ketika mampu memutuskan segala sesuatu selain dirinya. Ketika kita berhasil mengingat Tuhan yang Maha Tunggal, seluruh Tuhan-Tuhan kecil yang bersembunyi di hati telah pergi. Pada saat itulah, mengingat Tuhan sama dengan mengingat seluruh eksistensi diri. Pada saat itu, berzikir pada Ilahi sama dengan mengingat seluruh keberadaan diri yang tersembunyi. Tak ada yang hilang. Seluruh hakikat hadir di dalam yang Maha Tunggal. Zikir itu bukanlah mengulang-ulang nama Tuhan. Berzikirlah. Bukan berarti kita mengambil tasbih lalu melafazkan nama Ilahi di bibir kita, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berzikir itu adalah saat Dia hadir dalam seluruh kehidupan kita. Jika nama Ilahi itu indah, sudah seharusnya tutur dan perilaku kita pun indah. Pakaian zahir dan batin kita pun indah. Jika kita benar-benar ahli zikir, segala hal yang terkait dengan diri kita seharusnya akan nampak indah. Sebab itu kita bisa healing dengan zikir. Berdamai dengan diri, berdamai dengan masa lalu, dan berdamai dengan semuanya dengan cara mengisi segalanya dengan keindahan Ilahi. Salah satu keajaiban zikir, manusia akan menemukan dirinya sendiri di dalam perjalanan rohaniyahnya, sebab zikir memberi kehidupan dalam keabadian. Zikir adalah jalan menuju Ilahi. Zikir membuat jalan menjadi terang dan mengantarkan pejalan sampai di singgasana Ilahi. Zikir menjadi syarat penting dalam menjalani proses tazkiyah dan syarat menjadi pejalan rohani atau pesuluk. Zikir akan membuka batin syariat. Zikir adalah penggerak, penerang jalan, mengantarkan manusia pada Ilahi dan membuat manusia semakin sempurna menjadi manusia Ilahi. Oleh sebab itu, zikir akan menghidupkan kehidupan rohani, membuat mata, telinga, akal dan hati menjadi Ilahi. Zikir adalah mengingat. Tuhan mengingatkan manusia melalui dirinya sendiri. Roh menemukan dirinya sendiri dan mengingat dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan zikirnya zikir. Zikir yang memberikan kehidupan ruhani adalah zikir yang didawamkan di dalam hati terus-menerus dan tanpa henti, kapanpun dan dimanapun. Ketika salah satu asma Ilahi didawamkan di dalam diri, asma tersebut akan memberi dampak di dalam diri seseorang hingga nanti sampai pada makom ahli zikir. Mendawamkan zikir mesti disertai dengan ketundukan pada Ilahi, lebih tepatnya merasakan kehadiran Ilahi. Jangan sampai kita berzikir tapi posisi kita sedang lalai pada Ilahi. Bukannya mendekatkan pada Ilahi, boleh jadi mendekatkan diri kita kepada nafsu. Mengingat Tuhan menyebabkan manusia menjadi tenang, karena berzikir tak lain selain mengingat diri sendiri. Manusia menjadi tak asing dari dirinya sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Bahasa Quran, jangan kalian seperti orang yang lupa Tuhan, karena mereka lupa pada diri mereka sendiri. Lupa Tuhan berarti lupa diri, bukan sebaliknya. Maka mengingat Tuhan sama dengan mengingat diri. Sebab itu Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati mereka yang tahu dari mana, akan kemana, dan sedang di mana. Sebagaimana di awal surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Segala sesuatu yang menyebabkan manusia bergerak mengingat Tuhan, berarti sesuatu itu adalah muzakir, pengingat. Jadi bisa dikatakan seluruh alam,
Bahkan seluruh peristiwa bisa disebut sebagai pengingat. Iman yang bertambah hasil dari kecintaan seorang hamba pada Ilahi, dan kecintaan tersebut berasal dari zikir, mengingat Ilahi yang telah tertanam di dalam jiwa dan hati seseorang. Allah berfirman di dalam Quran, "Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian." Mula-mula mengingat, kemudian diingat. Hati menjadi pendengar, jiwa dan tubuh menjadi fana. Tidur, terjaga, duduk, berdiri, semua dalam kondisi mengingat Tuhan. Zikir daim yang dilantunkan terus-menerus tanpa henti akan membawa manusia melampaui waktu yang sedang berjalan. Waktu yang sedang berjalan adalah waktu determinis. Jika ingin melampauinya, harus dengan zikir. Manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dalam berzikir. Ada yang menjadi pezikir samit, ada yang menjadi pezikir natik. Kehidupan dunia senantiasa beriringan dengan waktu. Ruang dan waktu menjadi karakteristik alam dunia materi. Ruang dan waktu ini akhirnya membuat kita berjarak dengan Tuhan. Jadi andai ruang dan waktu ini tiada, zikir takkan punya makna sebab semua hadir secara langsung di hadapan Ilahi. Semua orang akan menyaksikan Ilahi, maka zikir adalah senjata untuk menggunting jarak dan melampaui waktu. Masa adalah penghalang antara manusia dengan Ilahi, bahkan penghalang antara manusia dengan dirinya. Inilah rahasia mengapa manusia mengalami keterasingan. Manusia-manusia suci disebut dengan ahli zikir karena mereka adalah orang-orang yang sudah sampai ke hakikat. Orang-orang yang mampu melampaui waktu dan menggunting jarak. Inti dan pondasi pengajaran para nabi adalah zikir, yakni mengingat fitrah Ilahi di dalam dirinya dalam bingkai ma'rifatun nafs, pengenalan diri. Bahkan tafakur, proses berpikir adalah hasil dari zikir. Manusia yang tanpa zikir akan terasing dari pikirnya sendiri dan pikiran yang sejati. Berkali-kali Quran menjelaskan, kitab dan nabi diturunkan yang disertai dengan bayinat, yakni penjelasan. Zikir dalam pengertian lain adalah mengingat hakikat-hakikat wujud, lahir dan batin. Fungsi berpikir adalah menurunkan hakikat itu di dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengalir di dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman manusia tentang zikir adalah mengingat masa lalu. Jika manusia senantiasa dalam kondisi zikir, mengingat masa lalu seharusnya tidak akan menjadi beban meskipun di sana ada sesuatu yang membuat seseorang trauma. Bagi orang-orang yang senantiasa berzikir, masa lalu adalah ruang kontemplasi dan perbaikan diri sehingga tak mesti berlari dari masa lalu.